Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariatul Husna, mahasiswi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada saat ini kita akan membahas mengenai analisis wacana kritis model dari Norman Pertlock, yakni media internasional soroti Gibran jadi bacawa pres, nepotisme, dinasti politik, dan cedera proses demokrasi. Sebelum kita masuk pada analisis suatu berita, kita harus tahu apa sih analisis kritis itu. Jadi analisis kritis itu adalah metodologi dalam paradigma kritis yang melihat bahwa media bukanlah saluran yang bebas dan netral. Jadi media itu justru dimiliki oleh kelompok tertentu dan digunakan untuk mendominasi kelompok yang tidak dominan menurut dari Erianto 2021. Kemudian menurut pendapat lain bahwa analisis wacana kritis yaitu kajian yang digunakan untuk melihat paradigma hubungan antara wacana dan juga perkembangan sosial yang terjadi di dalam sebuah masyarakat. Latar belakang dari masalah ini yaitu adanya pemilu tahun 2024. Nah, setelah ada berita tentang pemilu tahun 2024, keluarlah keputusan MK mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu. Kemudian di sini itu penetapan sebagai cawapres atau calon wakil presiden yang mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Di sini Gibran ditetapkan sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Media di sini memiliki sudut pandang yang berbeda dalam pemberitaan mengenai pengangkatan Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah, nanti kita juga akan melihat bagaimana sih Kompas dalam membuat wacana pada pemberitaan tersebut, dan kita akan menganalisis menggunakan analisis wacana kritis model dari Norman Pertlock. Kemudian agar lebih kita mengetahui bagaimana sih analisis wacana kritis dalam suatu pemberitaan, di sini kita akan mengetahui analisis wacana kritis model dari Norman Pertlock. Norman Pertlock mempunyai 3 dimensi analisis kritis untuk membongkar suatu makna dalam suatu pemberitaan. Yang pertama di sini ada namanya dimensi teks, yaitu mikrostruktural, di mana merupakan analisis mikro untuk mengetahui bagaimana suatu teks dalam berita itu muncul. Yang kedua, discourse praktik atau mesostruktural, yaitu bagaimana kita mengetahui tahapan dalam mesostruktural. Yang ketiga di sini ada namanya dimensi sosiokultural praktik, yaitu bagaimana kita mengetahui sebuah wacana dalam suatu teks atau makrostruktural. Nah, pertama kita akan membahas mengenai dimensi teks mikrostruktural. Nah, di sini mikrostruktural mempunyai 3 pembahasan. Yang pertama kohensi dan koherensi, yang kedua tata bahasa, yang ketiga leksikal. Kohensi dan koherensi di sini meliputi beberapa unsur, ada namanya repetisi, sinonim, persamaan kata, antonim, kata ganti, dan kata hubung, dan lain-lain. Yang kedua tata bahasa, ada namanya ketransitifan, tema, dan modalita. Kemudian di sini leksikal, yaitu pemilihan kata dalam suatu teks berita. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai dimensi discourse praktik atau mesostruktural. Nah, di sini mesostruktural memiliki 3 poin. Yang pertama proses produksi teks, yang kedua proses penyebaran teks, dan yang ketiga itu proses konsumsi dalam suatu teks. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai dimensi sosiokultural praktik atau makrostruktural. Yang pertama di sini pembahasannya yaitu situasional, yang kedua institusional, yang ketiga sosial. Kemudian di sini kita akan mempraktikkan bagaimana analisis wacana kritis model dari Norman Pertlock itu dapat dipraktikkan dalam suatu pemberitaan.
Nah, kemudian saat ini kita akan membahas analisis wacana kritis yang diberitakan oleh Kompas.com, yakni media internasional. Soroti Gibran jadi bacawa pres, nepotisme dinasti politik dan cedera proses demokrasi. Nah, yang kita lihat di sini Kompas TV menaruh foto Gibran sebagai media utama yang akan disoroti oleh media internasional. Analisis mikrostruktural dimensi tekstual, yaitu terdapat kohesi dan koherensi. Poin-poin yang ada dalam berita tersebut yaitu repetisi, sinonim, dan kata ganti. Repetisi yaitu kata yang sering keluar yaitu kata nepotisme dan dinasti. Di sini sinonim atau persamaan kata, yaitu memiliki makna yang sama tapi menggunakan kata ganti yang berbeda. Contoh yang ada di kalimat-kalimat dalam kompas.com yaitu kata mencederai, bisa berartikan merusak. Kemudian nepotisme bisa berartikan keluarga. Nah, kemudian kita di sini akan membahas mengenai kata ganti. Nah, kata ganti yang digunakan di sini yaitu kata mereka, yaitu merujuk kepada terlapor yakni Gibran. Kemudian kata ganti dia merujuk kepada salah satu media pelapor yaitu dari peneliti di Center for Strategic and International Studies Niki Fahrizal. Kemudian yang kedua dalam dimensi tekstual membahas tentang tata bahasa, di mana ada 3 poin tata bahasa yang ditulis oleh kompas.com. Pertama ketransitifan, yang kedua tema, yang ketiga modalitas. Di mana ketransitifan di sini menggunakan kalimat aktif dengan subjeknya yang berada di awal tema, yaitu terlihat dari judul media internasional soroti Gibran jadi bacawa pres, nepotisme dinasti politik dan cedera proses demokrasi. Yang kedua di sini membahas mengenai tema, kalimat yang sering muncul dan menjadi tema yang disoroti oleh media internasional yaitu upaya membangun dinasti politik yang dapat merusak proses demokrasi. Hal itu karena diusungnya Gibran menjadi calon wakil presiden 2024 mendampingi Prabowo Subianto. Kemudian yang ketiga yaitu modalitas, menitikberatkan pada sorotan terhadap Gibran. Hal ini menandakan adanya hubungan sosial yang berjarak di antara media dengan Gibran. Nah, yang ketiga di sini modalitas, yaitu menitikberatkan pada sorotan terhadap Gibran yang menandakan adanya hubungan sosial yang berjarak di antara mereka, antara pelapor dengan yang terlapor. Dan kemudian yang terakhir yaitu leksikal, yaitu upaya membangun dinasti politik. Jadi analisis yang ketiga menurut Norman Pertlock yaitu analisis monostruktural atau diskursus praktik. Yang pertama unsurnya yaitu proses produksi teks. Bahwa kita ketahui Kompas.com merupakan salah satu pionir media online di Indonesia yang pertama kali hadir di internet pada 14 September 1995 dengan Kompas Online, yang mulanya kompas.co.id hanya menampilkan replika dan berita-berita harian Kompas yang terbit hari itu saja. Namun seiring berkembangnya teknologi, Kompas.com sekarang menyajikan berbagai update perkembangan berita-berita terbaru sepanjang harinya. Nah, jadi terkait pemberitaan dengan judul media internasional soroti Gibran jadi bacawa pres, nepotisme dinasti politik dan cedera proses demokrasi, dapat kita lihat kompas.com bermaksud informatif dengan menyampaikan berita terbaru, meskipun isi berita lebih condong terhadap statement terhadap sorotan media internasional. Yang kemudian yang kedua, proses penyebaran teks. Dalam proses penyebaran teks pada kompas.com ini melalui media online yang cepat, terupdate, dan aktual kepada pembaca dengan perkembangan berita-berita baru setiap harinya. Jadi kompas.com juga sebagai portal berita yang memiliki nama besar di Indonesia. Kemudian unsur yang ketiga, proses konsumsi teks. Dalam proses konsumsi teks pada pemberitaan kompas.com ini, sasaran pembaca yaitu sasaran umum dikonsumsi oleh 3 generasi, yakni generasi X, Y, Z yang hadir sebagai bagian dari demografi pembaca kompas.com. Nah, kemudian yang ketiga, dimensi sosiokultural praktik menurut Norman Pertlock situasionalnya yaitu adanya news berita tentang Pilpres 2024. Kemudian di situ ada
pengusungan calon wakil presiden, di mana Gibran diusung juga sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Dan yang ketiga, adanya upaya politik dinasti dan nepotisme. Dengan adanya pengusungan tersebut, media massa melihat adanya politik dinasti dan nepotisme dari pengusungan tersebut. Nah, yang keempat, jika terjadi hal seperti itu dapat mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat atau dapat mencederai proses dari demokrasi. Kemudian institusional, yaitu Center for Strategies and International Studies. Institusi pada luar media tersebut dapat mempengaruhi bagaimana khalayak berpikir. Dengan adanya media internasional yang menyoroti hal tersebut dapat memperkuat adanya sistem kekuasaan yang berkelanjutan. Kemudian sosialnya, yaitu pemberitaan ini berkaitan dengan bagaimana sistem politik di Indonesia menangani adanya upaya dinasti politik dan nepotisme. Kemudian kesimpulannya yaitu analisis wacana kritis ini digunakan untuk membongkar makna yang dihadirkan dalam sebuah teks, dalam hal ini teks berita dari media online kompas.com. Kemudian dari analisis yang sudah dilakukan, mulai dari mikro, meso hingga makro, terlihat bahwasanya pemberitaan kompas.com terkait hal ini memberikan makna bahwa pemberian peluang yang adil pada setiap individu yang berkompeten agar proses demokrasi tidak tercemar oleh praktik-praktik yang merugikan seperti nepotisme dan di politik dinasti. Nah, itulah hasil dari penyampaian mengenai analisis wacana kritis Norman Verklok dalam berita media internasional soroti Gibran jadi bacawa pres nepotisme, dinasti politik, dan cedera proses demokrasi. Terima kasih sudah mendengarkan materi mengenai analisis wacana kritis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.